Ya, kita akan belajar tentang hukum di Indonesia. Keempat dalam buku, kita akan buka bukunya. Sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Ya. Menurut kalian apa hukum itu? Apa hukum itu? Sistem hukum dan peradilan. Hukum dan peradilan. Hukum sendiri apa? Siapa tahu? Perintah, larangan. Perintah atau larangan. Yang lain? Aturan. Ya. Mengatur tingkah laku manusia. Hukum. Jadi hukum itu harus ada dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap manusia. Kenapa hukum itu perlu? Karena manusia karakter dan sifatnya beda-beda, kemauannya beda-beda, keinginannya beda-beda. Biar gak semaunya sendiri, gak karpe dewe, makalah perlu adanya hukum, yaitu peraturan, yaitu undang-undang. Kalau dalam masyarakat namanya norma. Makanya dalam masyarakat ada 4 norma. Dan norma yang paling pertama yaitu norma hukum. Sebelum norma agama, kesopanan, dan kesusilaan. Sekali lagi, hukum itu perlu dalam kehidupan manusia untuk mengatur manusia supaya manusia nggak mau semaunya sendiri, nggak sakarpe dewe dalam berjalan, dalam bertindak, dalam bertutur kata, bahkan dalam kamu sekolah. Nggak boleh datangnya telat. Sak mauku sendiri, aku sekolah bayar kok. Saya dia gak ikut ulangan, nggak bisa. Di sekolah pun ada hukum yang harus kamu taati, aturan yang harus kamu taati. Peraturan itu selalu membawa, mengikuti kamu dimanapun kamu berada. Hukum itu mengikuti kamu. Ya. Apalagi tinggal di Indonesia. Negara Indonesia adalah negara hukum. Di dalam Undang-Undang Dasar pasal 1 ayat 3, benar. Dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 1 ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Setiap orang yang tinggal di Indonesia harus mentaati hukum. Titik, nggak boleh tidak. Kalau kamu nggak mau taati hukum, ya tinggal aja di hutan, nggak usah tinggal di Indonesia. Nggak ada yang ngatur kamu, nggak ada yang melarang kamu. Kamu mau sendiri boleh, gelantungan di pohon boleh, teriak-teriak nang hutan boleh. Kalau di sekolah ini waktu pelajaran kamu teriak-teriak, ya nggak boleh. Ya, itulah hukum yang harus ditaati oleh semua orang, apalagi yang tinggal di Indonesia. Ya, hukum adalah badan nilai-nilai sesuai dengan nilai-nilai yang ada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kenapa Pancasila? Karena Pancasila adalah salah satunya fungsinya Pancasila selain dasar negara. Pedoman, sumber dari segala sumber hukum. Fungsi Pancasila salah satunya kan itu kan, selain dasar, filsafat, pandangan hidup, sumber dari segala sumber hukum. Makanya sumber hukum yang dibuat Indonesia semuanya harus mengacu kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Hukum itu apa sih? Unsur-unsur hukum itu apa? Unsur-unsur hukum. Unsurnya apa unsurnya? Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam masyarakat. Peraturan mengenai tingkah laku. Tingkah laku siapa? Manusia. Mohon maaf, bukan binatang, bukan hewan, manusia. Manusia punya keinginan tadi saya katakan, makanya perlu. Jadi unsurnya hukum itu dibuat karena ini. Peraturan mengenai tingkah laku manusia di dalam bermasyarakat, di dalam bersosialisasi, di dalam kamu ada dimanapun juga. Siapa di sini tinggal di rumah nggak ada hukumnya, nggak ada aturan nih? Ada nggak? Ada. Ada? Enggak. Omamu nggak ada aturan nih? Dari teko sakar PDW ngomong jam 1 bengi Pak, nggak apa-apa.
Ngerti kembok. Engko manganan ndukur meja petingkrang ngono meneh, nggon aturane. Sama bapak berani, enggak ada aturane. Kan enggak toh? Lah ini unsur hukum itu peraturan mengenai tingkah laku manusia. Yang kedua unsur apa? Peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwenang. Dibuat oleh badan resmi. Badan resmi. Ya kan? Badan resmi, badan pemerintah. Badan hukum itu yang membuat. Peraturan lalu lintas ya Pak. Departemen Perhubungan, polisi. Peraturan menteri ada, peraturan pemerintah ada, peraturan wali kota ada. Ada sendiri peraturan, tiap daerah itu ada sendiri peraturan dibuat oleh badan-badan resmi. Pengadilan ada, makanya ada KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Itu dibuat oleh badan resmi. Nggak boleh semaunya sendiri, nggak semua orang diizinkan membuat. Kamu buat peraturan, buat apa? Boleh buat kelas ini. Kalau kamu buat aturan buat sekolah ini nggak boleh. Yang ketiga, peraturan Peraturan itu bersifat memaksa. Bersifat memaksa. Artinya apa? Kalau kamu kesalah ya ada sanksinya. Tadi saya awal dengan 4 norma. Yang pertama norma hukum, agama, semua 4 ada sanksinya kan? Sanksi yang memaksa ya sanksi hukum ini. Kalau sekarang kamu pakai narkoba, ya sanksinya apa? Diadili. Kalau kamu membawa narkoba lebih dari 10 kilo, sanksinya apa? Hukuman mati. Iya, lebih dari 10 membawa loh. Kalau kamu memakai, hukumannya 3 tahun. Sanksinya memaksa, mau nggak mau. Nyolong ayam, ya sanksi. Sekarang aja medsos nggak bener, ya ada sanksi. Dipaksa. Mau nggak mau, ya harus ngikuti itu. Ya, itu artinya memaksa. Sesuai dengan undang-undang peraturan hukum yang ada di Indonesia. Ngerti? Yang keempat. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah Apa? sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Sanksinya tegas. Ya kan, bagi pelanggaran tegas. Wis. Ojo ngomong, oh sakno yo iki. Nah, siswa yang bunuh gurunya di Manado, Ya, ingat nggak? Ya kan? Lembaga perlindungan anak, wah ini masih anak-anak, tapi tegas nggak bisa. Karena dia udah bunuh, itu berapa kali tusukan itu? Hampir 17 kali tusukan. Bukan sekali itu. Udah jatuh naik sepeda motor dikejar lagi, tusuk lagi. Ya kan? Tegas sanksinya. Wes nggak peduli anak, sanksinya apa? Pak Kapolda Sulawesi Utara Sulut Manado ngomong hukumannya mati. Sanksinya tegas. Sekarang menginjak klasifikasi hukum. Dilihat sumbernya. Sumbernya dari mana? Dari undang-undang, kebiasaan, dari traktat, dari jurisprudensi. Yang kedua, isinya hukum publik sama privat. Di Indonesia itu ada macam-macam hukum, macam-macam peradilan. Misalnya, satu ada hukum militer, terus agama, terus hukum PTUN, terus hukum umum. Kalau militer itu yang mengadili ya militer. Artinya apa? Selama dia masih menjadi anggota tentara. Makanya gak usah khawatir, kalau kamu nanti kuliah ambil jurusan hukum, mau masuk militer boleh. Yang mengadili hukum. Dokter masuk profesi. Sebagai profesimu yang kamu andalkan masuk tentara. Boleh. Guru ada. Ini paling banyak biasanya guru itu di angkatan laut. Makanya sekolah Hang Tua itu berkembang banyak. Hang Tua 1, Hang Tua 2, Hang 3, 4. Di Surabaya itu, belum lagi Sidoarjo, belum lagi lain. Teman saya satu guru PKN itu dulu waktu PLPG itu pangkatnya kapten, masih muda dia. Dia masuknya seperti itu. Jadi masuk pakai ijazah gurunya, profesinya. Makanya jadi tentaranya apa? Jadi ngajar, jadi guru. Ya, itu profesi namanya. Sama kalau kamu pintar komputer, psikologi bisa.
Nah, peluangnya banyak. Tempat berlakunya. Nah, kalau kamu di sekolah apa berlakunya? Hukum PTUN itu apa? Masalah ekonomi. Pelanggaran ekonomi, soal bisnis, soal dagang ada masalah itu di situ. Ya, masalah ekonomi. PTUN. Terus tempat berlakunya hukum nasional, hukum internasional, hukum asing dan hukum gereja. Hukum nasional di Indonesia, hukum internasional ada enggak? Makanya kemarin saya terangkan tentang HAM. Kalau kamu melanggar HAM internasional, hukumnya di internasional, yaitu tempatnya di Den Haag. Mana Den Haag? Belanda. Hukum internasional. Yang keempat apa? Waktu berlakunya. Waktu berlakunya. Kapan? Kapan berlakunya? Ya, menjadi hukum positif dan hukum negatif. Ya. Yang kelima, bentuknya. Kenapa kok ada bentuknya? Hukum itu ada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis sesuai dengan KUHP tadi, ada tertulis pasti. Kalau tidak tertulis itu biasanya peraturan. Yang keenam, cara mempertahankan. Mempertahankan. Ya. Apa artinya? Cara mempertahankan. Ada hukum material sama hukum formal. Ya. Maksudnya mempertahankan gini. Kalau makanya ada di dalam pengadilan. Nah, ini kalau hukum mesti berkaitan dengan peradilan. Di dalam pengadilan di Indonesia itu di sini namanya hakim. Nah, ini waktu pengadilan terjadi, masalah terjadi, ini jaksa penuntut umum ini nanya, bener nggak kamu membunuh? Bener nggak kamu menyolong? Bener nggak kamu narkoba? Nah, ini tanya sesuai dengan BAP. Ya, tuntut. Dia nuntut, namanya jaksa penuntut, nuntut. Karena kamu terbukti melanggar ini. Kamu dituntut hukuman 20 tahun. Misalnya 20 tahun. Nah, ini bela ini. Enggak bisa, Pak. Itu bunuh tidak sengaja soalnya. Dia nggak sengaja, dia gegeran tahu-tahu di sebelahnya ada batu, terus batu diantem nang kepalai. Sampailah dia mati. Nah, panggil saksi dan lain sebagainya. Ada yang mempertahankan. Dia juga mempertahankan di sini. Waktu Pak Hakim tanya, dia mempertahankan. Enggak, Pak, sebetulnya saya nggak niat membunuh. Ya kan? Nah, ini nuntut, mempertahankan, pembela juga mempertahankan. Ini yang menentukan Pak Hakim. Ya, karena seperti ini mungkin Pak Hakim. Ya wes, kamu dibebaskan, Dok. Karena nggak ngerti apa-apa. Misalnya, ini yang menentukan. Ini menentukan. Terakhir itu pengadilan. Itu cara mempertahankan. Yang keenam. Yang ketujuh, wujudnya. Apa wujudnya itu? Dibedakan objektif dan hukum subjektif. Wujudnya nyata enggak? Ya kan? Siapa yang dibunuh, siapa yang membunuh? Makanya kalau membunuh dilihat mana pisaunya, dicari sama polisi itu sampai ketemu. Kalau sampai selama itu pisau yang dibuat bunuh enggak ketemu, ini bisa bebas ini nanti. Karena enggak ada alat bukti. Ya kan? Makanya harus ada barang buktinya. Enggak, hukum Indonesia seperti itu. Makanya kalau polisi membunuh, pisaunya dibuang di mana? Sini, Pak. Misalnya di sungai, sampai lanjut ke sana, dicari sampai ketemu baru masuk pengadilan. Baru dibuat BAP-nya, berita acara pidananya. Terus yang terakhir, sifatnya. Nah, sifatnya ini hukum itu memaksa dan hukum yang mengatur. Makanya tadi saya ngomong, kamu itu di mana-mana diikat sama hukum, diatur sama hukum.
Liz, ada yang tanya? Enggak. Oke, kalau nggak ada, pesan saya sekali lagi, hati-hati jangan sampai kena terlibat dengan hukum. Ya, taati aturan dimanapun kamu berada. Di rumah, di sekolah, di jalan, taati aturan. Sekali lagi, hukum itu memaksa, nggak pandang bulu. Supaya hidupmu enak, nyaman, taati aturan. Oke, nggak ada tanya? Sekian dari saya. Selamat pagi dan terima kasih.